Halo, Shalom, saya Yono Sunardi. Seperti biasanya akan memandu Anda untuk hidup lebih baik dan lebih sehat. Tapi di seri khotbah Kristen ini kita akan membahas tentang seri khotbah manusia lama. Nanti kalau Anda ingin lihat khusus tentang seri edukasi kesehatan, Anda bisa dilihat di Yohanes Sunardi TV, di YouTube channel saya, di buku-buku kesehatan saya, bahkan di Instagram saya, Yohanes_Sunardi. Oke ya, kita berdoa dulu. Tuhan, aku bersyukur kepada Yesus buat satu kesempatan kami boleh belajar sesuatu yang baik. Layakkanlah hamba ini dan urap yang mendengar, biar yang kami bicarakan hanya menyenangkan Tuhan. Yang siap diberkati Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus katakan, amin. Oke, saudara-saudara saya diberkati, siapkan pulpen Anda, siapkan semuanya. Kita akan belajar agak cepat untuk menutup seri berkat ini, yaitu seri yang terakhir tentang kena hoax atau kena kabar bohong. Ya, dari rangkaian manusia hidup dengan gaya hidup yang lama. Sekarang Anda bisa lihat di layar Anda, di PowerPoint, ini ada 5 gaya hidup lama yang sudah ditebus Yesus. 1 Petrus sendiri mengatakan bahwa sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana loh, tapi dengan darah Kristus dan seterusnya Anda bisa lihat. Tapi intinya yang mau saya tekankan adalah Anda telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang diwarisi dari nenek moyang. Ada banyak sifat yang sia-sia, dan Anda harus tahu dalam Yesus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Karena itu, untuk bisa menghapusnya, sebelum saya ajarkan itu, kita belajar dulu. Ada 5 kurang lebih. Yang pertama cuek sekali, ya culi, cuek sekali. Lalu ada tarsok, itu kita juga sudah dengar. Ada lihat itu di seri khotbahnya ya. Ada yang culi yang pertama, seri kedua tarsok suka menunda-nunda. Lalu tentang sungkan, ya terlalu sungkan, terkan. Itu kita bahas waktu itu tentang Harun sungkan sehingga dia membuat patung lembu emas. Lalu ada juga nggak sabar tentang Sarai, bagaimana dia nggak sabar jadi Tuhan. Lalu sekarang kita bahas soal kena hoax yang kelima. Ini Anda lihat serinya manusia lama, ada 5, nggak sabaran, tarsok, kena hoax, culi, cukan. Nah, di sebelahnya itu manusia baru, itu judul baru, juga ada 5 seri. Yang pertama adalah sabar, antusias, berhikmat, konsisten, dan komitmen. Ini kita akan belajar itu, kali ini kita konsentrasi di manusia lama. Apa yang Tuhan katakan tentang manusia lama? Korintus mengatakan apa? Kalau engkau enggan meninggalkan manusia lamamu, kau akan tertekan. Kita baca ya. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan yang lama. Saya ulangi lagi ya. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan manusia yang lama. Tidak bisa, saudara. Ya, bagaimana kau bisa menggunakan peraturan lama perusahaanmu ketika kau masuk di perusahaan barumu? Kita sekarang dalam kerajaan Allah yang maha tinggi, surga. Ya, aturan surga dalam Alkitab harus dijalankan. Jadi nggak bisa pakai cara-cara egois, pakai cara-cara lama. Anda pasti kena sanksi. Anda bisa lihat ilustrasinya itu, ketika seekor kupu-kupu harusnya bisa terbang, dia nggak terbang hanya karena pegang baju lamanya. Dan rugi itu. Ada banyak tekanan di dalam hidup kita yang seharusnya bisa dihindarin kalau kita meninggalkan gaya hidup manusia lama kita. Ya, di cerita yang culi kita bahas tentang lemak darah. Sudah tahu kolesterolnya tinggi, masih cuek saja. Sudah tahu gliseriknya naik, masih makan jeroan. Itu namanya cuek. Sudah tahu, merasa nggak tahu. Di edisi yang tarsok suka nunda-nunda, kita bahas soal imunitas. Imunitas itu kan turun salah satunya karena kurang olahraga. Kenapa anda olahraga? Besok saja. Kapan kamu jaga makan? Besok saja, tarsok. Ya nggak bisa, saudara. Anda harus lakukan ya. Berapa kali kesempatan berkatmu hilang hanya karena kamu sungkan. Ya, karena menunda-nunda. Yang sungkan juga begitu tuh. Ya, kita kasih waktu itu tentang gula darah. Kenapa pasien diabetes masih diabetes? Karena minum manis. Kenapa minum manis? Sungkan. Karena yang bikinkan minuman menantu lah, mertua lah. Kenapa tidak ibadah? Sungkan ada teman SD datang. Hati-hati, saudara. Terlalu sungkan tidak pada tempatnya. Itu yang membuat, kalau Anda ikuti serinya ya, Harun sungkan kepada orang Israel.
sehingga dia menuruti membuat patung lembu emas itu. Nanti kalau Anda ikuti selanjutnya semuanya, saudara akan terkejut, ya, karena semuanya berhubungan, dan saudara akan terkejut. Semua ada konsekuensinya. Bahkan di tentang nggak sabaran, kita bahas Sarah, itu memberikan pembantunya kepada suaminya, karena dia nggak sabar menantikan anak dari Tuhan. Anda ikuti itu, seri itu bagus banget. Akhirnya ada konsekuensi yang mengikuti Sarah dan keturunannya kita ini sampai sekarang. Ingat ya, di khotbah hoax, tentang hoax khusus ya, hoax 1 dan hoax 2, ya, itu ada pengajarannya. Ya, ternyata ada konsekuensi. Bahkan di materi dosa dan konsekuensi, materi kedua ya, itu ada dosa 1, dosa 2, dosa 3, yang di dosa 2 itu dan konsekuensinya membahas, Anda bebas melakukan apa saja, tapi Anda tidak benar terbebas dari konsekuensinya. Saya ulangi lagi ya, Anda bebas sih, cuek, santai, menunda-nunda, ya, lalu sungkan, sampai meninggalkan sesuatu yang baik, gak sabaran, tapi pasti Anda tidak bisa menghilangkan konsekuensinya. Ya, contohnya ini, di yang kali ini saya bahas tentang fungsi ginjal ya. Oh, suplemen ini bagus, kena hoax, beli, akhirnya ginjalnya kena. Karena itu saudara selalu ikutin yang benar ya, jangan yang tidak salah, yang benar. Di dunia ini ada dua, ada yang tidak salah, ada yang benar. Hoax, kabar bohong itu biasanya tidak salah. Kenapa? Menarik. Kalau salah kan Anda sudah pasti tidak mau. Oke ya. Sekarang kita tanya tentang firman Tuhan, apa yang dikatakan tentang hoax itu. Sebelum itu ini ilustrasi Anda lihat, manusia baru selalu kadang-kadang diikuti oleh sifat-sifat manusia lama. Yang di tengah terkan, terlalu sungkan sudah kita bahas. Yang kanannya lagi tarsok, suka menunda-nunda, entar besok sudah kita bahas. Nggak sabaran juga sudah kita bahas. Culi sudah bahas, kena hoax, kena hoax, ya. Apapun pelafalan Anda, artinya satu, kena berita bohong. Sekarang apa yang Tuhan katakan tentang hoax? Yang pertama, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Ini yang membawa hoax, hoakernya. Janganlah engkau membantu orang bersalah dengan menjadi saksi benar. Ini peringatan untuk orang-orang yang suka hoax ini ya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah ini, setiap orang hendaklah cepat mendengar tetapi lambat berkata-kata dan lambat untuk marah. Jadi Anda boleh dengar berita apapun sih, tapi Anda harus saringnya. Yang dari Tuhan dan tidak dari Tuhan. Bagaimana Pak yang dari Tuhan Pak? Ya baca firman. Sesuatu yang dikatakan tidak salah kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, jangan. Iya. Walaupun yang bawa siapapun. Oke ya. Sudah dikatakan Tuhan bilang, jangan makan lemak. Masih ada diet makan lemak. Itu kan aneh toh itu. Anda kena hoax itu namanya. Korintus mengatakan, tetapi saya takut bahwa sama seperti ular menipu Hawa, pikiran kamu juga akan disesatkan. Nah, ini penting sekali. Nah, habis ini kita akan ikuti firman Tuhan sebagai penutup dari pertemuan kita kali ini, di seri terakhir ini, bahwa hoax itu sudah ada dari zaman dulu. Nanti kalau Anda ikuti edisi saya, khotbah khusus hoax, itu tentang Yosua. Ada 12 pengintai, yang 10 bawa hoax kabar busuk. Jadi sebenarnya sudah banyak. Waktu Yesus dicuri, dikatakan dicuri oleh para murid-muridnya, itu juga hoax itu. Dari dulu sudah ada hoax itu ya. Sekarang kita lihat hoax yang pertama kali. Ceritanya begini. Kejadian 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan memberi perintah kepada manusia. Ini yang benar ya, bukan hoaxnya ini. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Semuanya boleh. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi pohonnya banyak. Di tengah-tengah ada 2 pohon. Yang satu pohon kehidupan, satu pohon pengetahuan. Tapi yang dilarang Tuhan cuma buah tentang yang jahat dan baik ini. Ini kabar yang asli ya. Adapun ular ialah paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentu Tuhanmu berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan, buahnya bukan. Padahal Tuhan bilang apa? Semua buah dalam taman ini boleh dimakan. Nah, ini hoax pertama kali. Diputer. Jadi hoax itu tidak salah.
tapi kebenaran itu yang benar. Ada tidak salah dan ada kebenaran. Tidak salah itu mirip dengan kebenaran, tapi bukan kebenaran. Dan kebenaran cuma satu, Yesus. Akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Jadi kalau Anda mau yang benar, harus dari Yesus. Kalau hamba Tuhan menceritakan tidak ada Yesusnya, tanda tanya besar. Ya, diputar balikkan itu Anda tanya, nanti Anda belajar di Yeremia, nabi-nabi palsu. Dia bercerita seperti Tuhan, tapi bukan dari Tuhan. Bagaimana Pak taunya? Dari buahnya, kata Yesus ya. Mendatangkan damai tidak, memberi damai sekitarmu tidak. Lihat sahabat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, jangan kamu makan atau raba buah itu nanti kamu mati. Sebenarnya Tuhan tidak pernah larang makan buah kehidupan. Tuhan hanya larang makan buah pengetahuan itu. Sedangkan di tengah-tengah ada dua pohon itu, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan itu. Lalu ini hoax-nya mulai. Tetapi ular itu berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Tuhan mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, kamu bisa seperti Tuhan. Ini hoax pertama kali dalam kehidupan. Dan dosa pertama ketika orang kena hoax. Konsekuensinya sampai sekarang. Ingat, konsekuensi tidak pernah hilang. Teorinya jelas. Alkitab bilang, jangan makan jeroan. Saya orang kesehatan juga bilang, jangan makan jeroan. Hoax-nya bilang, nggak apa-apa. Jeroan juga mengandung sesuatu hati kok. Jangan, ya. Hati mengandung satu vitamin zat besi, bagus juga. Jangan, ya. Jeroan apapun jangan dimakan. Nah, ini Anda lihat ya, korban hoax pertama namanya Adam. Akhirnya dihukum Tuhan, Tuhan marah. Kenapa? Setelah Hawa makan, ngasih makan sama Adam. Anda lihat ya, ada korban satu itu Adam, korban kedua itu Hawa, korban ketiga itu ular. Bukan, dia itu yang nggak buat hoax, dia otak intelektualnya. Nanti Anda lihat ya di versin saya di khotbah saya dosa pertama kali itu di dosa ada dosa 1, dosa 2, dosa 3, dan nanti yang dosa ketiga itu bahas soal ini lengkap. Terus Tuhan tanya, Adam, di mana kamu? Waduh, aku telanjang ya. Siapa yang kasih tahu kamu? Bukan, apakah kamu makan buah itu? Terus ini dia jawab, wanita yang kau berikan untuk menemani aku, dia yang memberi aku buah pohon itu dan aku makan. Bahasa aslinya begini, aku kena hoax sama perempuan itu, gitu. Lalu perempuan itu juga bicara, ular itu menipu saya dan saya makan. Kena hoax dari ular dan ularnya ini. Yang paling bahaya konsekuensinya Anda lihat. Siapapun yang berbuat kesalahan akan menanggungnya sesuai dengan kesalahannya dan tidak ada pilih kasih dari Tuhan. Karena Tuhan itu tidak memandang orang. Ya, bahkan nanti kalau yang di materi ini asli akan dibahas khusus. Jangan sesat, Tuhan tidak bisa dikibul-kibulin. Ya, ingat ya, saya harapkan saudara diberkati Tuhan. Ya, kita belajar di seri yang terakhir ini. Setelah seri pertama, jangan cuek. Ya, yang kedua, jangan nunda-nunda. Yang ketiga, saudara, jangan terlalu sungkan pada hal yang tidak baik. Lalu, jangan nggak sabaran. Yang terakhir, kena hoax. Hati-hati, saudara. Kalau tidak seperti firman Tuhan, jangan. Dan tidak membawa damai ke orang lain. Ingat ya, jangan merasa damai saja, membawa damai ke orang lain. Apapun yang diceritakan, cek ya kebenarannya. Cek yang pertama dengan firman Tuhan. Yang kedua dengan hikmat, ya, dengan orang-orang yang dipilih Tuhan di sekitarmu yang menurut Tuhan. Esther punya Mordekai, dia tidak mau kena hoax, ya. Anda harus belajar ini. Saya harapkan engkau tahu ini semuanya sehingga kau diberkati Tuhan. Saya harap sudah diberkati Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang tidak panjang ini tapi memberkati kami. Kami sekarang tahu kami harus menjadi manusia baru yang meninggalkan manusia lama kami. Salah satunya adalah kami tidak boleh gampang ketipu. Kami harus berpengetahuan. Bahkan kami tidak boleh cuek, kami tidak boleh terlalu sungkan, dan kami tidak boleh menunda-nunda, dan nggak boleh nggak sabar. Aku bersyukur, berkati Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar hari ini menjadi berkat buat kami. Dimanapun kami berada, kami akan disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara diberkati Tuhan. Saya harapkan saudara diberkati Tuhan ya. Di seri yang paling terakhir ini, kita belajar bahwa ternyata saudara tidak boleh gampang kena berita. Ya, karena itu hoax ini sudah merasa rela. Sehingga apa? Kebenaran itu
ditiru sedemikian rupa sehingga kita gampang tertarik. Tapi ingat sekali lagi, rahasianya cuma satu, firman Tuhan. Kalau saudara percaya firman Tuhan, saudara suka baca Alkitab, saudara suka kebenaran itu, saudara bisa membedakan. Saya kasih tips sedikit ya. Saya dulu pernah bekerja di bidang keuangan. Orang selalu tanya sama saya, Pak Yohanes, kenapa kok hampir tidak pernah kena uang palsu? Apakah Pak Yu itu mengikuti perkembangan uang palsu? Tidak. Tipsnya adalah saya belajar uang asli. Sehingga dengan mengetahui yang asli, saudara tidak akan kena palsu. Firmannya apa? Dengan mengetahui kebenaran, maka kamu akan dimerdekakan. Ingat, nggak usah belajar yang palsu, belajar yang asli. Ya, contohnya begini nih. Uang itu kan ada 3, diraba-raba, diterawang-terawang, terus digesek-gesek. Ya, kalau saudara ngerti ini, saudara nggak pernah uang palsu. Saudara pernah pergi nggak ke toko emas yang sering ketipu? Padahal di estalasenya sudah dikasih uang palsu tahun ini, uang palsu tahun ini, masih ketipu. Karena kalau saudara belajar yang palsu itu upgrade terus. Saudara kan ketipu terus karena yang menipu itu lebih sabar. Tapi sekali Anda belajar yang asli, Anda akan bisa membedakan yang palsu. Saya ulangi lagi, jangan belajar yang palsu, belajar yang asli. Maka ketika saudara sudah belajar yang asli, saudara dapat sumbernya, maka saudara tidak bisa ketipu lagi. Karena itu sumbernya cuma satu, firman Tuhan. Kalau saudara baca firman Tuhan, hidupmu seperti firman Tuhan, saudara tidak akan bisa ketipu oleh sesuatu yang memukau. Banyak motivator mengajarkan hidup yang baik. Padahal kita jadi benar karena Tuhan Yesus kita. Karena itu cuma satu, kalau ada Tuhan Yesus dalam hidupmu, saudara akan tahu kebenaran itu. Dan kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Saya harapkan saudara diberkati dengan seri terakhir ini, ikuti khotbah terbaru, manusia baru. Juga ada 5 seri. Ikuti seri-seri yang lainnya di manusia lama ini supaya Anda diperlengkapi. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati saudara. Ikuti saya selalu di YouTube Yohanes Sunardi, ya, dan di Instagram saya dan di buku kesehatan saya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.